semua memang hidup, tapi tidak semua kita tahu bagaimana harus hidup. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali bersama Sampan. Hari ini kita memasuki minggu pertama masa Adventus dalam kalender liturgi Gereja Katolik tahun C. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini memberikan suatu pertanyaan reflektif untuk kita. Bagaimana kita harus hidup? Ini bukan tentang pekerjaan, bukan tentang prestasi, bukan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan segalanya di atas dunia ini supaya menjamin kelangsungan hidup kita. Tetapi bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Allah. Bangsa Israel yang sedang kebingungan karena berada di tempat perasingan, mereka bingung dengan apa yang sedang mereka jalani. Karena mereka telah dalam tanda petik dilacurkan oleh para pemimpin mereka dengan dewa-dewi atau juga kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dalam kebingungan itu, nubuat Yeremia mengingatkan mereka bahwa hidup yang berbahagia dan berkenan di hadapan Allah adalah ketika mereka akan menyaksikan tunggul Isai yang tumbuh dengan membawa keadilan dan kebenaran. Jadi jika ditanya bagaimana mereka harus hidup berkenan di hadapan Allah, hanya dengan menegakkan keadilan dan melakukan kebenaran. Dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kita tentang tanda-tanda lahiriah yang nampak di sekitar kita, bahwa akan ada masalah yang besar, akan ada peristiwa-peristiwa hebat yang menggoncangkan iman kita dan membuat kita khawatir. Bersamaan dengan peristiwa-peristiwa itu akan datang pengharapan di mana Yesus akan datang untuk membawa keselamatan. Dan orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang telah mengerti dan memahami bagaimana ia harus hidup dan berkenan di hadapan Allah. Tentunya mengatakan bahwa bagaimana harus hidup dan berkenan di hadapan Allah dalam keadaan kita sedang bahagia, semuanya sangat mudah dan gampang. Tetapi ketika kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup, disinilah kita akan tertantang bagaimana kita harus mengatakan, saya harus hidup berkenan di hadapan Allah. Ketika godaan-godaan duniawi semakin banyak dan begitu menggiurkan untuk kita raih. Ketika hal-hal yang menyakitkan kita terima dan kita hadapi sehingga kita bisa mempertanyakan peranan Tuhan dalam hidup kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan kita bahwa hidup yang berkenan di hadapan Allah adalah saling mengasihi satu sama lain. Dan Yeremia mengatakan bahwa kita harus menegakkan keadilan di dalam hidup kita, memberikan rasa adil kepada setiap orang, dan juga melakukan kebenaran. Sangat sederhana, tetapi apakah kita bisa melakukannya sehingga kita berkenan di hadapan Allah? Tuhan memberkati kita semua.